Assalamualaikum guys, dimana saja berada. Apa kabar? Sehat-sehat kan? Saya doakan semoga kalian sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan mencoba menayangkan tentang janda dan new normal. Saya buka laptop dulu ya. Berbicara tentang janda, banyak orang menganggap atau si janda tersebut itu begitu dibilangin janda menghindar, tersinggung. Tapi banyak juga justru orang itu bangga karena dia punya prinsip, punya tujuan yang jelas. Nah, orang dibilang janda, tersinggung atau menghindar itu memang karena seakan itu mereka tuh punya citra jelek, yaitu tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Di samping itu status janda itu seringkali dijadikan lelucon, cemoohan, guncingan, dan plesetan. Yang guncingan, misalnya ada laki-laki datang ke rumah janda, itu tetangga-tetangga pada ngomongin dan menganggap, wah ada apa ini, ada hubungan apa ini yang dihubung-hubungkan dengan masalah cinta asmara. Juga suka dijadikan bahan lelucon. Janda itu lebih cepat dari motor Yamaha, katanya gitu. Janda itu tarikannya oke, ngegasnya oke. Janda itu lebih pengalaman, mantap, katanya. Lebih bagus dari perawan, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sebagai orang yang berstatus janda, memang sebisa mungkin sih untuk bisa menikah kembali, karena walau gimana pun yang namanya hidup itu selalu berpasangan. Siang ada malam, hidup ada mati, sakit ada sehat. Begitu pula laki ada perempuan. Kalau menurut pandangan Islam, tentunya laki dan perempuannya kalau udah akil balik bisa menikah dan punya keturunan tentunya, biar umat Nabi banyak ada penerusnya gitu. Tapi kalau toh memang itu sulit, mengalami kesulitan untuk bisa hidup bersama lagi, terimalah itu sebagai suatu kenyataan. Cuman di sini kalau saya perhatikan kenyataan ada dua. Beberapa masyarakat, beberapa janda mengambil jalan pintas. Dia larut dalam kehidupannya. Misalnya menjadi PSK atau menjual diri dan sebagainya. Yang akhirnya Pak, masa depannya tidak jelas. Tapi banyak juga para janda yang justru dengan posisinya sebagai janda, dia merasa bebas, leluasa. Dia mengambil terobosan-terobosan. Keberadaannya itu memotivasi untuk bangkit produktif menuju kejayaannya.
Saya mau ngambil contoh, ada beberapa teman saya gitu, tapi tak perlu disebutkan namanya. Kebetulan ini orang Jawa Timur. Dia seorang janda mempunyai anak. Nah, bagaimana caranya dia mampu menghidupi anaknya? Dia termotivasi untuk bisa mencari nafkah. Begitu ada kesempatan untuk pergi ke luar negeri, dia adalah jadi TKW. Kebetulan dia di Hong Kong gitu, jadi TKW di Hong Kong. Bertahun-tahun dia bekerja, padahal pekerjaannya itu sebenarnya kurang disukai, tapi lah tidak mengapa. Yang penting bekerja, dapat uang, anaknya tidak terlantar. Ada juga teman saya dari Sukabumi, dia jadi pengusaha sukses di Sukabumi. Dia merintis bisnisnya sejak dia menjadi janda, yaitu bidang furniture, dan sekarang menjadi pengusaha furniture terbesar di kabupatennya. Ada juga teman saya, kebetulan teman saya dari luar negeri, bule, tepatnya dari California. Nah, dia rela masuk tentara dan ditugaskan di negara perang, yaitu Afghanistan. Dengan taruhan nyawanya, dia siap tempur demi kepentingan negara dan perdamaian. Kebetulan saya juga menulis novel, udah cukup lama juga novelnya ini. Judulnya Sang Janda. Nah, novel ini menceritakan seorang wanita dari masa rumah tangga, menjanda hingga menikah lagi. Ketika dia pernikahan pertamanya itu dia gagal karena dia dikhianati oleh sang suaminya. Suaminya selingkuh, menikah, dan tidak menafkahinya. Dan akhirnya dia punya janda, kemudian satu anaknya kebetulan dia yang ngurus. Selama jadi janda dia bangkit, bagaimana bisa menghidupi dirinya, bisa menghidupi anaknya, bahkan keluarga. Dia jadi TKW di Arab Saudi. Setelah beberapa tahun dia kembali ke Indonesia, dia membuka usaha lagi dan punya beberapa toko. Setelah sekian lama usahanya berjalan, dia pun menikah lagi dengan orang yang terpandang dan penuh tanggung jawab. Guys, di mana saja berada, saya juga punya video. Video ini saya ambil dari YouTube ya, dari kebetulan disiarkan TV Trans 7 ya. Sudah cukup lama sebenarnya, setahun yang lalu. Tapi saya pikir ini tepat untuk ditayangkan dalam tayangan saya ini. Nah, video YouTube ini judulnya Deretan Janda-janda Selebritis ya. Mari kita saksikan bersama. Nah, ini videonya.
Menyandang predikat seorang janda tentunya tak mudah bagi sebagian wanita. Stigma miring atas pelabelan seorang janda banyak dihindari sebagian wanita. Namun bagaimana jadinya jika artis-artis super menyandang status ini? Ya, ada sebagian yang larut akan drama kehidupannya, tapi ada juga yang justru memberi motivasi baru dalam hidupnya yang berbuah kejayaan. Berikut selebritas yang on the weekend merangkum janda-janda kaya yang berhasil sukses dalam hidup meski tanpa suami. Yuni Syara menyandang status janda kiranya tak menjadi masalah yang rumit bagi sosok wanita super yang satu ini. Kecantikannya dan kemandiriannya kiranya berhasil menarik hati para kaum Adam. Tak hanya cantik dan mempesona, namun Yuni Syara kiranya layak dideretkan ke jajaran single parent yang sukses dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan saat janda dari Henry Siahaan ini berhasil merealisasikan mimpinya membangun rumah megah bernilai fantastis. Bertempat di kawasan Jakarta Selatan, rumah putih milik Yuni ditafsir mencapai miliaran rupiah. Rumah dengan luas 1000 meter persegi ini ditafsir bernilai 9 miliar rupiah. Dilengkapi dengan ornamen rumah yang tak kalah mewah, menambah kelas kediaman artis lawas yang satu ini. Moncer sebagai penyanyi kakak Krisdayanti ini rupanya juga sukses dalam urusan bisnis. Memiliki bisnis properti kiranya mampu menaikkan level hidupnya ke kalangan kaum jet set. Dimulai sejak tahun 2014, bisnis properti yang dilakoni Yuni kiranya mampu mengeruk untung yang tak sedikit. Tak hanya bisnis perumahan, Yuni yang pernah menikah dengan Henry Siahaan ini rupanya juga sibuk dengan urusan tambang batubara yang dikelolanya beberapa tahun belakangan. Sebenarnya Gusti Allah aja yang ngatur gitu. Saya minta sama Gusti Allah supaya dia yang bikin itu terjadi supaya enak gitu. Karena wis pasrah aja dia yang bikin, mudah-mudahan dia juga bisa memberikan solusinya. Kalau ditanya aku mesti gimana pasti bisa kok. Perempuan jago manajemen waktunya. Sebenarnya itu masih bagian kecil, yang ngurus punya sekolahan, punya murid 100, terus ngurusin anak-anak jalanan, itu banyak sebenarnya. Tapi ya insya Allah lah. Makanya saya bilang Gusti Allah yang punya ini semua. Tak sekedar mengejar keuntungan bisnis, ibu 2 orang putra, Kevin Obian Salomo Siahaan dan Selo Obian Siahaan ini juga melirik dunia pendidikan. Namun untuk yang satu ini, pemilik nama asli Wahyu Septiani Budi ini tak mengejar keuntungan. Terbukti para murid di PAUD Cahaya Permata Abadi Batu, Malang hanya dikenakan tarif sebesar Rp5.000 untuk bisa belajar. Bahkan terkadang mereka bisa membayar dengan sayur mayur serta buah-buahan. Penyanyi lagu-lagu lawas ini pun tak ambil pusing soal iuran, terpenting baginya anak-anak itu bisa mengenyam pendidikan yang baik. Tak hanya Yuni Syara, nama dia dan Yati kiranya juga layak masuk dalam kategori sebagai janda survive. Hal ini dibuktikannya pasca resmi bercerai dari Farhad Abbas pada tahun 2014 lalu. Ibu 2 anak ini langsung melebarkan sayapnya ke dunia bisnis. Tak melupakan perannya sebagai seorang ibu, pelantun hits Gelas-Gelas Kaca ini berjibaku membagi waktu memainkan perannya sebagai ibu kepada putra-putrinya, Oi dan Angga, sekaligus juga sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga, kerja kerasnya tak hanya berkutak di dunia hiburan. Saat ini wanita dengan 1 cucu ini turut sibuk mengurusi pabrik kosmetik yang tengah dirintisnya. Memiliki omset bernilai ratusan juta membuat status sosial wanita yang pernah bermain dalam film layar lebar berjudul Antara Dia dan Aku ini bergeser ke kalangan kaum sosialita. Rumah mewah di kawasan elit hingga barang-barang branded bernilai fantastis kerap menemani janda kaya yang satu ini. Ya jelas lebih senang begini. Lebih senang menjadi single parents. Yang saya rasakan itu kalau sendiri lebih leluasa untuk beraktivitas dan apapun yang saya lakukan untuk pekerjaan kita tidak usah izin dulu, semua kita yang menentukan sendiri. Kalau mendapat tanggungan alhamdulillah tidak ya, dari awal pun untuk saya pribadi
ya semua cari sendiri. Dan alhamdulillah tentunya kalau kita mencari rezeki itu dibantu dengan doa, ya alhamdulillah semua tercover. Tak hanya pabrik kosmetik yang kini membanjiri pundi-pundi kekayaannya, kiprahnya sebagai penyanyi profesional masih juga kerap menyumbang pendapatan yang tidak sedikit nilainya. Job juga alhamdulillah lebih banyak yang masuk, kegiatan makin banyak. Ya itu yang saya nikmatin. Sekarang walaupun waktu dengan anak akhirnya berkurang. Tapi ya itu konsekuensinya. Sejalan dengan para seniornya, artis Jessica Iskandar kiranya sudah cukup dini mempersiapkan diri menjadi seorang janda. Sadar akan kesulitan menjadi single parent dalam hal keuangan, Jedar pelan-pelan merambah profesi sebagai pengusaha guna memenuhi kebutuhan hidup bersama putra tunggalnya El Barak. Janda dari Ludwig Franz Willibald ini pun punya keyakinan statusnya sebagai janda justru akan memberinya berkah lain yang dikirim Tuhan kepadanya. Terbukti beberapa kerja kerasnya pasca bercerai sukses membuahkan hasil yang manis. Jedar tak hanya warawiri di layar kaca sebagai entertainer, namun kini wanita 30 tahun ini juga sibuk mengurus PT yang ia sebut sebagai PT Aku Sayang Kamu. Di PT yang ia kelola bersama beberapa rekannya ini bergerak di bidang kosmetik. Sukses menangguk untung ratusan juta dari bisnis kosmetik, Jedar terus mengekspansi peluang bisnisnya ke bidang kuliner sebagai pengusaha roti. Nasib aku mungkin nggak ada suami untuk saat ini, tapi tetap Tuhan udah nyiapin yang lain gitu, maksudnya berkah yang lain gitu. Ntar misalnya dimudahkan jalan yang lainnya atau nggak tahu deh, pokoknya kalau buat aku sih tangan Tuhan selalu bekerja buat aku. Jadi ya aku harus mensyukuri itu gitu, apapun kekurangannya gitu. Kerajaan bisnis Jedar rupanya tak berhenti sampai di toko roti Baby L Bakery. Ladang bisnisnya merambah hingga ke clothing line. Anggota Girl Squad ini tak hanya fokus pada clothing line yang diperuntukkan bagi orang dewasa, Jessica juga memanfaatkan kepopuleran sang anak dengan membuka clothing line khusus untuk anak-anak. Dalam kehidupan, ada suka dan duka merupakan hal yang biasa terjadi. Menurutnya, rasa senang kini lebih banyak dirasakannya. Banyak senengnya sih kalau buat aku ya, karena aku tipe orang yang selalu fokus kepada masa depan, kebahagiaan gitu. Kalau sedih-sedih pasti ada, cuma ya nggak fokus ke situ. Ya kalau sedih ya kadang dinikmatin aja. Ya namanya manusia pasti ada up and down-nya gitu. Peduli akan nasib para wanita yang berstatus seperti dirinya, Jedar pun memberikan beberapa tips bagi wanita yang ditinggalkan para suami dalam mengolah kehidupan dengan status janda. Pertama ya jangan putus asa, selalu ingat Tuhan, terus selalu jangan lupa bersyukur, positive thinking. Enggak juga, buktinya kemarin pas udah 3 tahun aku udah mulai buka hati lagi gitu. Sekarang udah ada ketemu orang yang baik, yang sayang sama kita berdua. Itu satu hal lagi yang harus disyukuri, dinikmati. Namanya kini bisa jadi tak terlalu populer di dunia entertainment. Namun nama besar Tamara Blazensky masih terus terngiang di ranah hiburan tanah air. Pasca perceraian pernikahan keduanya dengan Mike Lewis, seolah-olah ibu 2 anak ini hilang di telan bumi. Meski sudah lama tak muncul di layar kaca, Tamara yang pernah menjanda 2 kali ini tak kehilangan sumber pencarian. Pasalnya, wanita yang memilih menetap di Bali sejak tahun 2012 lalu ini tengah sibuk membangun kerajaan bisnisnya di Pulau Dewata. Bisnis sewa villa dipilih Tamara sebagai sumber penghasilannya kini. Villa yang berlokasi di area FH Beach Canggu ini masuk dalam kategori villa super mewah. Ini jelas terlihat dari tarif yang berlaku di sana. Penyewa harus merogoh kocek dalam-dalam karena sewa villa mewah ini bisa mencapai jutaan rupiah per malamnya.
Itulah tadi rangkuman para wanita single parent yang tetap gigih memperjuangkan kehidupan mereka meski tak didampingi kaum Adam. Kiranya hal ini mampu membuktikan bahwa stigma seorang janda tidaklah selalu negatif, karena banyak wanita-wanita single di luar sana yang berhasil dari segi strata sosial meski tak memiliki pendamping. Nah, itulah video dari YouTube itu yang disiarkan TV Trans 7. Berbicara tentang ini normal, di mana sekarang seperti kita ketahui sekarang masanya masa normal akibat adanya wabah corona. Nah, bagaimana hubungannya janda dengan new normal? Kalau dilihat dari situasinya, ya kalau janda itu disiplin, tentunya dia akan sehat-sehat aja. Tapi kalau tidak disiplin, ya janda itu terkena COVID-19. Disiplin apa? Yaitu memakai masker, bila keluar rumah, jaga jarak, bila berkerumun, cuci tangan pakai sabun. Tapi kalau dilihat dari istilahnya, kalau menurut saya, karena new normal itu kan awalnya dari masalah ekonomi. Ketika waktu itu di Amerika atau apa gitu. Nah, jadi janda itu janda yang positif dalam arti yang sukses, yang benar-benar melakukan terobosan-terobosannya, itu bisa dibilang new normal. Dia melakukan tatanan kehidupan baru di mana sebelumnya itu tidak terjadi. Ketika hidup sendiri sebelum nikah, ketika udah menikah, dan ketika dia hidup sendiri jadi janda single parent, dia memotivasi dirinya untuk bangkit demi kejayaannya. Nah, seperti contoh tadi di video itu, janda-janda selebritis adalah janda sukses. Makanya menurut saya janda seperti itu bisa dibilang janda new normal. Demikian guys, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.